Haji Antoro, spesialis ortopedi, yang memang bidang keahlian saya tulang belakang. Jadi memang problem di tulang belakang sendiri itu cukup banyak Pak Doni. Tulang belakang cukup banyak. Tulang belakang cukup banyak. Jadi dari mulai problem yang biasanya kita alami adalah nyeri. Ya, nyeri itu adalah problem yang paling dasar dialami oleh setiap orang. Ya. Nyeri punggung bawah, Ya. pada karyawan, pada pekerja, Ya. pada anak-anak. Anak-anak juga bisa. Oh, seperti itu ya. Dan yang paling sering adalah pada lansia. Lansia. Jadi pada dasarnya saya akan membagi gangguan-gangguan itu, kita bagi yang pertama masalahnya karena masalah degeneratif atau penuaan. Ya, proses penuaan di tulang belakang kita sendiri, kita harus tahu tidak hanya tulang. Di sana ada bantalan, ada saraf, ada otot, ada ligamen dan ada tulang. Jadi problemnya bisa kompleks ya, Dok? kompleks, Kompleks ya. Ya. Pertama adalah masalah degeneratif karena penuaan. Ya, bisa karena bantalannya yang tipis, tulangnya bergeser, atau saraf kejepit. Masalah tulang belakang yang kedua juga bisa yang kita sebut deformitas, di mana biasanya ini terjadi pada anak dan remaja, ya, usia-usia Walaupun SMP. anak remaja itu kan lebih elastis tubuhnya, masih bisa juga kan. Betul. Nah, masalah yang sering muncul adalah skoliosis. Mungkin Pak Doni pernah dengar tulang yang bengkok. Oh iya. Jadi anak-anak tulang bengkok itu juga merupakan satu problem tulang belakang, ya, skoliosis. Ada juga problem lain yaitu infeksi. Seperti TBC pada tulang belakang, yang kita kenal infeksi, yang kita tahu kan infeksi TBC hanya di paru. Ternyata TBC itu bisa terjadi di tulang belakang juga. Di tulang belakang juga bisa jadi, bukan hanya dari paru-paru ya. Betul. Jadi aspek masalah tulang belakang itu sangat kompleks. Bisa degeneratif, bisa gangguan deformitas, ada kelainan-kelainan yang terjadi pada saat remaja, ataupun masalah infeksi. Dan oleh karena itu kita harus mengetahui inti permasalahannya adalah BP atau nyeri punggung. Ya, itu adalah inti awal di mana masalah tulang belakang itu terjadi. Kira-kira itu Pak. Nah, yang pertama saya mau tanyakan, Dok, mungkin sekarang nih orang ya, mungkin di usianya sudah usia saya dan sebagainya itu kan sudah dilarang ya, Dok, ya, untuk mengangkat yang beban yang berat dan sebagainya, itu berpengaruh. Sangat berpengaruh. Cara duduk kita yang cara tepat. Duduk juga. Iya, cara duduk punggung bawah itu harus lordosis. Jadi dia ada lengkungan punggung bawah, ya. Mata harus level ya saat kita melakukan gerakan. Apalagi kita berjongkok atau mengangkat beban di bagian tulang belakang ya. Saat kita mengangkat beban di bawah, itu menjadi salah satu problem utama terjadinya nyeri punggung. Oleh karena itu, sekarang kan banyak sekali ya, kita bisa searching di Google ya, bagaimana cara mengangkat beban yang cukup baik ya. Nah, ini apalagi orang yang sudah memang lansia atau usia senior. Ya, diharapkan dengan mengangkat beban berat di bawah itu dilarang. Ya, artinya kita bisalah melakukan gerakan-gerakan yang lebih akurat. Contohnya, kita tidak bisa mengangkat sembari ruku. Nah, kita harus melakukan jongkok atau kita simpukkan lutut kita satu ya, karena bantu mengangkat, atau kita menggunakan bantuan orang lain. Nah, disitulah problem-problem yang kayaknya sih simple ya, sederhana, cara duduk, cara mengangkat beban, atau cara melakukan aktivitas. Tetapi sejalannya dengan waktu hal tersebut bisa menyebabkan masalah. Dan itu nyeri sekali, Dok. Betul. Problem itu utamanya adalah yang dikeluhkan pasien adalah nyeri ya, atau back pain. Seperti orang katanya itu terjepit gitu ya. Ya, saraf terjepit. Salah satunya. Ya, di mana nyeri punggung kalau kaitannya dengan saraf terjepit, sarafnya di punggung, tapi keluhannya menjalar ke kaki. Kalau ini adalah keluhan saraf terjepit di bagian tulang bawah, tulang belakang bagian bawah atau lumbar. Jadi artinya, sorry Dok, tulang itu juga dilapisi dengan saraf-saraf kita ya? Terbalik Pak, jadi saraf dulu ya. Selubungnya itu ada di dalam selubung tulang, seperti kanalis atau celah. Nah, di dalam si saraf ini, di sekelilingnya itu ada ligamen, ada tulang. Nah, sekelilingnya ini yang bisa
menyebabkan penjepitan. Oke. Ketika penjepitan itu terjadi, keluhan yang dirasakan oleh pasien adalah penjararan nyeri. Ya. Kalau sarafnya saraf tulang belakang bagian leher, Ya. nyerinya biasanya ke tangan. Ya, kalau sarafnya tulang lumbal, nyerinya biasanya ke kaki. Ya. Disertai dengan kesemutan baal atau kebas ya pada anggota gerak kita, Ya. dan saat kita melakukan aktivitas kita tidak bisa lama berdiri atau berjalan. Rasanya tuh kaki, rasanya tuh berat, Pak. Berat. Kita mesti duduk dulu Ya. untuk sejenak untuk mengembalikan dulu energi, baru mulai jalan lagi. Oke. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda saraf kejepit. Jadi jangan dianggap remeh ya dok ya, Betul. hal seperti itu ya. Betul. Ya, karena kalau kita anggap remeh dan tidak melakukan pemeriksaan diagnosis, Ya. otomatis ya problem gejala tersebut akan menjadi kronis. Nah itu bisa menjadi kelumpuhan. Bisa menjadi kelumpuhan Oh. pada kasus-kasus tertentu. Iya ya. Ya, dengan kasus-kasus kronis atau problem-problem infeksi seperti TBC tadi. Ya. Nah yang mungkin pertanyaan saya dok, sekarang ini kan orang banyak tempat gym ya dok ya. Nah kadang-kadang gaya-gayaan itu mengangkat alat tanpa instruktur dan Betul. sebagainya, itu bahaya dok. Iya betul, karena dalam melakukan olahraga itu ada porsi-porsi tertentu. Oke. Ya, sekarang sih, zaman sekarang kan canggih ya, kita Ya. bisa lihat di Google Ya. cara-cara yang tepat. Cuma kita tidak boleh salah. Stretching yang tepat, ya, relaksasi yang baik, Harus ada pemanasannya. pemanasan, cara mengangkat beban yang cukup baik. Kalau Ya. perlu kita sewa personal trainer ya, yang Ya. memang qualified untuk Di bidangnya, di ya. bidangnya untuk melatih kita ya. Ya. Bagaimana cara mengangkat beban yang baik ataupun gradualis ya. Jadi gradualisasinya. Ya. Mengangkat yang ringan dulu sampai berat itu semua ada kaidahnya. Ya, dan itu harus diharapkan bisa dijalankan ya supaya mencegah problem tadi. Ya. Ya, kalau misalnya memang terjadi problem tadi ya kita harus mendiagnosis Pak. Oke. Ada banyak pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Oh, ada tahapan-tahapan. Tahapannya, jadi kita harus ke rumah sakit terlebih dahulu, kita lakukan pemeriksaan fisik, Ya. lalu kita lakukan pemeriksaan penunjang. Ya. Nah itu yang penting. Kapan sih kita harus ke rumah sakit? Ya. Yang pertama, saat nyeri itu hebat di punggung. Mulai gejala terasa itu juga harus kita kontrol ya dok ya. Kita harus lihat dulu kalau nyerinya itu tidak hilang dengan istirahat, Ya. ya, atau kita sudah berobat ke fasilitas kesehatan Ya. terdekat diberikan obat tidak hilang. Nah itu merupakan tanda bahaya. Yang kedua, Kepanjangan ya. iya, kaitannya dengan jatuh Pak, jatuh dari ketinggian, jatuh dari kendaraan, nyeri punggung yang kita takutkan patah ya pada tulang punggung. Ya. Nah itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga yang berkaitan dengan tadi saraf kejepit, Saraf kejepit. nyerinya berulang Ini dengan yang perjalanan rasa banyak kaki, sekali di ya, di di kaki, di tangan, Iya. ya, kesemutan, baal. Kita harus lakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan yang paling penting pada tulang belakang itu adalah pemeriksaan salah satunya radiologi. Oke. Ya, bisa lakukan pemeriksaan ronsen yang paling simpel, tetapi pemeriksaan yang diutamakan adalah MRI. Ya. Ya, jadi magnetic resonance imaging. Kita akan melihat tulang belakang secara utuh dari mulai saraf, bantalan, sendi, dan juga tulang, sehingga kita yang pertama kita tegakkan adalah diagnosis. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya kita nggak bisa Melakukan terapi ya. melakukan terapi sembarangan tanpa Betul. konsultasi dulu dengan Betul. dokter yang memang Ya. mumpuni ya dok ya. Ya, pada kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan ya Pak. Ya. Jadi kita diagnosis dulu, Ya. konsultasikan, barulah kita memilih Ya. terapi apa yang kita harus lakukan. Nah tadi dok ada yang menarik itu tentang di nama dokter tadi ya, spine. Iya. Apa itu dok? Spine. Spine ya tulang belakang gitu. Tulang belakang, Ya. pengertiannya spine itu tulang Iya, belakang. tulang belakangnya. Terus Jadi yang soal mengedukasi atau mendiagnosa, jadi artinya ketika punya persoalan-persoalan harus didiagnosa dulu ya. ya betul. Yang awal kita harus melakukan atau penegakan diagnosis terlebih dahulu. Nah ini apakah harus operasi dok? Dengan Nah. seperti itu coba. Jadi Bagaimana? pilihan terapi ya. Jadi Ya. orang takut ke rumah sakit, ke dokter Takut, ortopedi, iya. takut dioperasi. Operasi, benar. Padahal ya, masalah tulang belakang itu lebih dari 90% pasien itu tidak membutuhkan operasi. Oke. Ya, jadi hanya segelintir kecil pasien itu membutuhkan tindakan operasi. Banyak sekali tindakan yang bisa kita lakukan. Salah satunya, tindakan-tindakan yang kita sebut konservatif Iya. atau fisioterapi.
Jadi pasien lebih disarankan menjalani fisioterapi atau rehabilitasi medis terlebih dahulu. Punggungnya itu diterapi seperti melakukan radioterapi, pemberian ultrasound, heat management atau penguatan otot-otot punggung, latihan fisik seperti berenang, ya. Ada yoga, ada melakukan sport activity, ya. Itu adalah rehab medik yang sering sekali dilakukan. Tapi itu tentunya dengan panduan ya dok ya, Betul. panduan dokter supaya jangan si penderita ini Salah konsultasi melakukan terapi ya. Betul. Jadi malah bisa fatal dok ya. Malah bisa fatal. Oke. Dan terapi itu juga bisa juga berupa obat-obatan yang dikonsumsi pada nih ya. Iya. Obat-obatan untuk anti nyeri atau anti radang yang kita berikan ya. Dan ada juga yang saat ini dikembangkan adalah pain management, interventional pain management. Jadi kita melakukan treatment dengan menggunakan jarum suntik, ya, laser atau radiofrekuensi. Ini juga tindakan tanpa operasi, ya, bisa kita lakukan tanpa sayatan ya. Jadi hanya dengan menggunakan jarum untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi dikatakannya interventional pain management. Jadi artinya tidak semua harus dioperasi. Tidak. Saya pun masih berpikir begitu dong. Tidak semua harus dioperasi. Kalau udah kena itu harus operasi katanya. Tidak. Jadi dan harus segelintir kecil, luar negeri dan sebagainya. Banyak cerita itu dong. Iya. Jadi harus cukup kita punya dokter di Indonesia ya. Saat ini sih sudah banyak. Teknologi kan sudah berkembang. Ya. Jadi ini dengan teknologi terbaru ini apa nih dok sebutannya? Ya, jadi teknologi walaupun pasien saat ini ya banyak juga kan pasien yang berobat di luar negeri, gitu. Tetapi jangan salah di Indonesia kita juga memiliki teknologi yang cukup canggih dan saat ini dikembangkan interventional pain management yang tadi saya sampaikan ya. Lalu ada minimal invasive treatment, ya, operasi dengan luka sayatan yang kecil, ya, salah satunya adalah endoskopi atau pemasangan pen tulang belakang dengan sayatan yang kecil atau kita sebut minimal invasif. Jadi dengan teknologi yang berkembang, minimal invasif spine surgery, jadi tindakan bedah tulang belakang dengan sayatan minimal, otomatis resiko perdarahannya juga akan sedikit, ya, resiko infeksinya juga akan sedikit. Dan yang paling penting, pasien atau para karyawan ya yang menjalani problem atau tindakan operasi tersebut bisa kembali beraktivitas. Untuk melakukan aktivitas, Ya, kita harus menjaga ya. Mencegah dulu ya. Jangan sampai di luar kemampuan kita Betul. paksakan diri. Betul. Ya dok. Ya, Begitu cara ya. duduk ya. Kalau misalkan ada cedera dan sebagainya, segera menghubungi dokter. Betul. Ya. Kira-kira Lakukan seperti pemeriksaan itu, dan kita tegakkan dulu diagnosis. Ya, barulah opsi terapi bisa kita pilih. Nah, boleh cerita sedikit dok tentang Rumah Sakit Brawijaya? Ya, Brawijaya Hospital, Ya. Ada sebetulnya kita kan ada di base-nya ada di Jabodetabek ya. Di sana saya bekerja salah satunya di Brawijaya Hospital Depok ya. Depok. Ya, di sana juga kita kembangkan juga tindakan-tindakan tulang belakang atau cedera-cedera pada bagian spine dengan problem-problem yang ada. Kita bisa lakukan treatment khususnya konservatif, rehabilitasi, ataupun pain management dan minimal invasif. Jadi cukup lengkap ya untuk terapi di bidang ortopedi. Tidak hanya itu, juga di bidang-bidang lainnya seperti problem seperti kecelakaan, ya, trauma atau patah pada bagian tulang belakang, itu bisa kita tata laksana di rumah sakit tersebut. Artinya nggak perlu lagi khawatir harus ke luar negeri, harus ke Malaysia, Singapura dan sebagainya dok ya. Dokter di Indonesia sudah mumpuni dok ya dengan soal-soal seperti ini. Ya, betul. Oke lah. Jadi pengen banyak ngobrol sama dokter nih. Dan waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Dok, ya. Tetapi saya rasa ini sudah sangat bermanfaat lah dok. Artinya sudah mengedukasi banyak orang, semoga jangan sakit ya dok ya. Yang paling penting ya. Betul. Tapi pencegahan utama ya dok ya. Ketimbang pengobatan. Tetap itu yang tetap utama mencegah. Iya. Tapi jangan takut ketika punya masalah lari kepada dokter yang pas. Betul sekali. Dokter Aji. Rumah Sakit Depok ya dok ya. Iya. Oke.
Oke. Terima kasih dokter. Oke, Pak Doni. Semoga bermanfaat. Ya, Sampai semoga ketemu bermanfaat. di acara podcast Saya Bumi yang Selanjutnya ya. yang Oke. Terima kasih. Ya, mari. Terima kasih. Oke.